Selamat malam, teman-teman. Wah, sudah, Malam. iya, sudah 45 teman yang hadir di Zoom. Kita masih nunggu teman-teman kita yang lain ya. Ih, seru sekali kami, apa namanya, di hari-hari awal pamflet acara ini disebar kan, kayak yang di grup masih, 20 gitu kan. Bahkan belasan di awal-awal 20, 30. Mendekati hari H jadi 60 lebih. Mantap sekali, teman-teman. Semangatnya sangat luar biasa. Kami sangat bersyukur teman-teman hadir di sini. Mungkin kita cek ombak dulu kali ya, teman-teman yang lagi akan menyelesaikan S1-nya yang skripsian, boleh reactionnya? Karena beragam teman-teman, ada yang S1, S2, S3. Nah, yang lagi ngerjain disertasi reactionnya mana? Iya, oke. Terus yang tesis. Oke. Terus apa namanya untuk for your information aja guys, di sini juga ada bapak ibu orang tua yang join acara kita malam hari ini karena pengen tahu cara mendampingi anak-anaknya yang sedang tugas akhir, teman-teman. Jadi nggak hanya teman-teman mahasiswa aja yang ikut Zoom ini gitu. Kayak aku sih sebagai apa ya, orang yang baru selesai S1 sangat bersyukur jikalau orang tuaku ikut acara seperti ini gitu kan. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu juga yang sudah hadir dan sudah apa ya sangat berniat untuk menemani anak-anaknya. Semoga bisa mendapatkan sesuatu yang bermakna. Udah pasti bermakna sih, karena di sini ada dua pembicara kita yang luar biasa. Nanti ada materi Pungta dari Romo Marwan dan sharing dari Frater Kevas gitu. Pasti teman-teman penasaran kan? Hah, Frater sharing tentang TA, apakah pernah ada kendala walaupun beliau Frater ya kan? Jadi nanti kita dengar aja. Aku juga penasaran jujur dari Frater Kevasnya. Oke, sudah 60 orang teman-teman. Oke. Kita tunggu sampai 19.35 kali ya, menunggu teman-teman lain masuk ke Zoom seperti itu. Iya, saya juga penasaran dengan Nah, pengalamannya Donda nih. Baru saja menyelesaikan S1. betul. Benar sekali. Jadi aku tuh baru beres banget tahun ini, teman-teman. Wisudanya baru 31 Mei kemarin bahkan, gitu. Aku di UNY by the way, S1-nya. Seperti itu. Dan ya ditanya angkatan berapa? Angkatan yang sudah sangat tua yang jelas, kayak Setelah gitu. berapa semester ya lulus? Dua digit lah Kak. Iya kebetulan. Tidak untuk ditiru, tidak untuk ditiru. Tapi ya kalau udah terlanjur juga nggak apa-apa teman-teman. Kita akan bersama-sama mencari jalan keluar ya kan pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa menyelesaikan TA kita masing-masing seperti itu. Oh iya, teman-teman sudah ada yang membaca PDF yang kami share kah di grup? Siapa tahu udah ada ya kan dan udah memiliki banyak eh, pantikan, pertanyaan gitu bisa banget disiapkan karena kan nanti ada sesi Q&A ke Romo dan ke Frater kayak gitu. Iya, sudah 67. Oke, sudah 19.35. Nah, saking serunya nih aku nyapa teman-teman sampai belum sempat kenalan tadi. Sorry, sorry. Hehe. Kenalin teman-teman, aku namanya Donda, Donda Sihite. Sekarang masih bertahan di Yogyakarta karena baru selesai studi. Dan karena di sini teman-temannya udah pada datang, aku mau nyapa pakai pantun dulu. Karena seperti yang di grup sudah kami lakukan, kami suka berbalas pantun. Jadi aku nyapa dulu ya. Gak usah dibilang cakep karena aku udah cakep tanpa pantun seperti itu. Oke. Kue talam, kue jenang. Selamat malam para pejuang. Yoi. Selamat datang di Zoom webinar tugas akhir sebagai latihan rohani. Webinar ini adalah kegiatan kolaborasi antara Jaringan Doa Bapa Suci Sedunia atau PWPN Indonesia dengan Eucharistic Youth Movement kayak gitu. Jadi barang siapa teman-teman yang penasaran dengan dua komunitas ini boleh banget bergabung di
WA channelnya gitu kan di salurannya. Karena setiap harinya nanti ada doa persembahan harian dari intensi Bapak Suci kayak gitu teman-teman. Jadi kita akan berdoa bersama dan kebetulan ya kan ada doa apa namanya wujud Gereja Indonesia tentang mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir gitu. Karena ada wujud doa ini, maka kita mengadakan webinar pada malam hari ini. Seperti itu. Nah, nanti kita setelah ini akan doa pembuka terlebih dahulu, lalu ada pengantar sedikit dari aku sebagai MC. Kemudian nanti kita akan mendengarkan pemaparan pungta atau poin-poin permenungan kita dari Romo Antonius Sumarwan SJ kayak gitu. Disambung nanti sharing dari Frater Kevas dan kita akan masuk ke breakout room nanti kan ke kelompok-kelompok kecil gitu. Kita akan berbagi bersama keluh kesah kita gitu kan dengan panduan yang nanti akan disampaikan kayak gitu. Jadi kita nggak akan hanya mendengarkan pada malam hari ini, kita juga diundang untuk terlibat aktif, berbagi dan mendengarkan dan saling menguatkan tentu saja. Seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung aja doa pembuka dulu yang akan dipimpin oleh Mbak Ajeng. Mbak Ajeng sudah ada di sini? Ya, udah ada. Oke, Oke. silakan Mbak Ajeng. Oke, aku izin share screen terlebih dahulu ya. Sebentar. Oke, baik. Selamat malam, Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini kita akan mulai untuk doa pembuka terlebih dahulu ya. Oke, baik. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami bersyukur karena Engkau berkenan menghimpun kami dalam webinar tugas akhir sebagai latihan rohani. Kami percaya bahwa setiap proses pembelajaran, setiap tugas, dan setiap tantangan yang kami hadapi adalah kesempatan untuk semakin mengenal Engkau dan mengasah hati kami dalam semangat iman. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua. Jernihkan pikiran kami, terangilah hati kami agar kami mampu memahami setiap materi yang disampaikan dengan baik. Jadikanlah pertemuan ini sarana untuk bertumbuh tidak hanya dalam pengetahuan tetapi juga dalam kedewasaan rohani. Kami mohon berkat-Mu bagi para pembicara, moderator, panitia, serta seluruh peserta. Kiranya Engkau menyertai dan memampukan kami menjalani tugas akhir dan proses akademik kami masing-masing dengan kerendahan hati, ketekunan, dan semangat pelayanan. Semoga apapun yang kami kerjakan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, dampingilah kami sepanjang webinar ini sehingga kami dapat mengikuti dengan sukacita dan ketertiban dan rasa syukur. Tuhan, bila ku tengok kembali hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun di belakanganku, aku harus mengaku banyak yang aku mau ternyata tidak berjalan sesuai harapanku. Bila ku kenang kembali apa yang terjadi, apa yang kuharapkan berhasil ternyata gagal. Apa yang kudamba memberi kepuasaan ternyata menenggelamkanku ke dalam kecewaan. Apa yang kuimpi-impikan menghibur aku dengan kebahagiaan ternyata melumuriku dengan penderitaan. Tuhan, apa-apa yang aku rencanakan ternyata membentang jadi berantakan. Tuhan, tak ada gunanya sekarang aku mengeluh. Aku ingin berhenti dengan ratapanku. Di hadapan-Mu, aku ingin menenangkan hatiku. Namun, di hari-hari mendatang, berikanlah kepadaku kekuatan untuk menanggung apa saja yang tidak aku inginkan dan harapkan. Aku percaya Engkau akan menemani aku untuk selalu membenarkan dan memurnikan keinginanku, rencanaku, dan harapan-harapanku. Tuhan, tolonglah aku untuk meletakkan kepercayaanku kepadamu. Oke. Selanjutnya kita doakan bersama-sama doa persembahan harian. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini. Kuhunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka dukaku di hari ini. Dalam kesatuan dengan Putramu, Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia.
Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Gereja, secara khusus aku berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para rasul doa Gereja Indonesia untuk bulan ini, yaitu pencegahan bunuh diri dan mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir. Wujud Gereja Universal, pencegahan bunuh diri. Semoga mereka yang bergumul dengan keinginan untuk mengakhiri hidup dapat menemukan dukungan, kepedulian, dan cinta yang mereka butuhkan melalui komunitas mereka, serta terbuka pada keindahan kehidupan. Wujud Gereja Indonesia untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Semoga mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir merasakan bimbingan dan penyertaan Roh Kudus, serta memperoleh anugerah daya juang dan semangat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Mari kita doakan bersama-sama, satu kali Salam Maria dan satu kali Bapa kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti yang ada di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Ajeng. Baik teman-teman, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Sejauh ini sudah ada 80 orang di dalam Zoom kita ini. Dan sebelum kita ke Romo Marwan, aku mungkin apa ya mau bertanya ke teman-teman. Tapi nggak usah dijawab, nggak apa-apa, dijawab dalam hati aja. Pasti teman-teman pernah nemu lah ya di sosial media ungkapan kayak eh, mau seluruh orang nyuruh aku semangat, mau satu kecamatan nyemangatin aku, kalau aku bilang aku nggak mau semangat, aku nggak akan semangat gitu kan. Terus mungkin teman-teman juga sering melihat konten-konten kayak mahasiswa tingkat akhir itu akan mengerjakan seluruh kerjaan di muka bumi ini kecuali tugas akhirnya sendiri. Nah, oke. Jadi berangkat dari kasus-kasus seperti itu ya kan, yang mungkin relate di antara kita semua, kita akan bersama-sama Romo Marwan melihat gitu kan, apakah kita bisa menemukan nilai kerohanian dalam TA kita gitu. Jangan-jangan skripsi kita, tugas akhir kita, tesis disertasi itu bisa banget dijadikan olah rohani gitu. Supaya kita dapat energi tambahan dan gak ngerasa sendirian. Karena kan poin salah satu yang bikin frustasi itu ketika ngerjain TA itu harus berjuang bersama aku dan diriku kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa apa ya, mendapatkan sesuatu, mencatat bila perlu, dan di sesi akhir nanti bisa membagikan atau bertanya di sesi Q&A kayak gitu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke Romo Marwan. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Donda. Di- Ya, Monggo, mau ya. silakan. Terima kasih Donda untuk pengantarnya. Sangat menyemangati, menyemangati saya juga untuk berbagi. Oke, ya. eh Sebentar. Oke, suara saya terdengar ya. Oke. Ya, baik. eh jadi sebenarnya bahan untuk apa percakapan sharing kita malam hari ini kan sudah dibagi. Harapan saya teman-teman sudah membaca dan di sini saya memberikan highlight aja, garis besar. Eh, tetapi juga kalau memang belum sempat ya nggak apa-apa. Ini kesempatan juga mendiskusikan sekaligus juga nanti teman-teman ada kesempatan juga untuk membaca dengan lebih lengkap ya. Oke, dan yang tadi yang Donda sampaikan saya kira penting ya bahwa selain teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir atau akan atau sudah itu
penting juga kalau di sini memang ada orang tua itu sehingga tahu gimana membantu mendampingi anak-anaknya yang sedang mengerjakan tugas akhir. Tetapi ini juga sebenarnya baik juga sih untuk diketahui para pembimbing skripsi, pembimbing tesis ya juga bagaimana harus menyikapi atau ya mendampingi mereka yang sedang mengerjakan tugas akhir. Ini termasuk saya ya, saya membimbing juga banyak mahasiswa yang mengerjakan tesis. Oke, sebentar saya share. Ya, slide-nya ini gaduh-gaduh. Nggak apa-apa. Tapi yang paling utama adalah tulisan yang sudah saya bagikan nanti teman-teman. Dan tadi Donda me- sempat bilang juga untuk mereka yang mengerjakan tugas akhir semua dikerjakan, tetapi kecuali tugas akhir. Dan Betul. dan ini kerangka ini kan saya tulis sebagai seorang Yesuit waktu menyiapkan topik ini saya juga membaca tulisan dari eh, kok saya lupa namanya seorang Yesuit di tulisan ada tapi Austin Austin seorang Yesuit dari Inggris dia bercerita juga Masih Yesuit itu favorit anak-anak kecil kayak teman bermain gitu. Yesuit itu memang mampu menemukan Tuhan dalam segala hal, kecuali dalam studi itu. Dia mengatakan begitu. Jadi untuk para Yesuit pun, oke kita bisa menemukan Tuhan dalam segala hal, tapi di studi itu kayaknya enggak deh gitu. Ditulisannya begitu. Jadi relate sekali. Tetapi ya bertolak dari kata-kata itu, Austin itu mengatakan ya itu yang lalu sebenarnya justru kita diundang untuk menemukan Tuhan juga dalam studi. Dan di sini eh, apa ya pemikiran utama yang saya tawarkan itu menulis tesis, menulis skripsi, menulis disertasi itu bukan semata-mata apa ya pekerjaan intelektual itu. Yang membuat menulis eh, skripsi, tesis, disertasi susah itu bukan intelektualnya, tetapi ini adalah tugas spiritualnya gitu. Dan di sini dengan menerapkan kerangka latihan rohani Ignatian dalam penulisan tesis, saya sih punya tesis juga bahwa para mahasiswa mampu menemukan makna yang lebih dalam dan juga memperoleh energi dalam tesis, dalam eh, risetnya, dalam penelitiannya. Dan di sini kerangka ini membantu mengintegrasikan antara studi dan kehidupan spiritual gitu. Dan akhirnya membantu juga eh, mereka yang mengerjakan tesis itu mengalami bahwa menulis tesis, skripsi, disertasi itu adalah memang pekerjaan bekerja sama dengan Tuhan. Kerangka besarnya itu. Oke, ya mungkin itu dulu eh, satu hal. Kemudian, oke, ini ya saya promosi dulu dong. Ini manfaat dari menulis tesis, skripsi, disertasi atau penelitian dengan kerangka spiritualitas ini. Contemplativus inscribendo. Mungkin teman-teman yang meskipun tidak belajar bahasa Latin sudah terbiasa. Contemplativus in actione kan berkontemplasi dalam aksi, dalam tindakan, atau menemukan Tuhan dalam tindakan. Tapi ini contemplativus inscribendo berarti menemukan Tuhan berkontemplasi dalam proses menulis. Scribendo itu menulis. Nah, ya kerangka besar gagasan ini sebenarnya saya sih dari pengalaman pribadi maupun juga perjumpaan dengan rekan-rekan menulis tugas akhir itu bukan tugas yang sederhana itu. Banyak apa ya perjuangan yang mesti dikeluarkan di sana ya. Eh, nah,
Tetapi saya juga punya keyakinan bahwa dalam sesuatu yang tidak mudah, yang berat itu ada ya kandungan potensi spiritual di sana gitu ya. Potensi pengalaman kerohanian di sana. Jadi sayang juga ya kalau kita sudah kerja keras bahkan jatuh bangun jungkir balik bekerja melakukan dalam waktu yang panjang di mana di sana ada potensi kerohanian, makna kerohanian, tetapi makna itu tidak diambil kan sayang sekali. Maka maka saya memikirkan baik untuk menerapkan kerangka latihan rohani itu sehingga kita mampu menemukan makna kerohanian dalam tugas yang tidak mudah itu, menulis skripsi, tesis, maupun juga disertasi. Ketika kita menemukan makna itu, maka juga nanti harapannya juga bisa merasakan proses yang tidak mudah itu merupakan proses bekerja sama dengan Tuhan. Kemudian, ya, dengan kerangka menerapkan latihan rohani sebagai kerangka menulis tugas akhir ini, kita akan tadi ya, sebenarnya tugas kita itu kita laksanakan itu bekerja sama dengan Tuhan, ini ya tugas kita kerjakan bersama dengan Tuhan, dengan demikian kita merasa tidak sendirian dan juga merasa didampingi oleh Tuhan, dan pengalaman ini memberikan energi bagi kita dan juga memampukan kita untuk menanggung beban menulis itu kalaupun tetap berat ya, tetapi kita merasa ditemani oleh Tuhan. Di situ ada energi gitu. Oke. Lalu ya dengan melakukan proses penelitian yang diintegrasikan dengan latihan rohani ini sebenarnya tadi akan membantu para mahasiswa, para peneliti untuk mengintegrasikan tugas akademik dengan kehidupan spiritual dan tadi akhirnya bisa menemukan Tuhan juga dalam proses penulisan. Itu kerangka besarnya dan janjinya. Tapi bagi saya itu bukan sekedar janji, tetapi ya saya sudah mengalaminya sendiri karena proses ini saya kerjakan juga ya bersamaan dengan saya juga mengerjakan eh, disertasi saat saya studi S3 di Australia. Tetapi kalau melihat ke belakang sebentar, sebenarnya ide menulis skripsi, tesis, atau disertasi sebagai latihan rohani ini gimana sih munculnya? Ini sebenarnya kemunculannya dari latihan rohani pemula sebenarnya. Tahun 2015 saya belajar tentang latihan rohani pemula. Ini adalah ya retret Ignatian pengantar untuk semua orang gitu. Nah, kemudian dari dinamika dalam latihan rohani pemula, khususnya tahapan-tahapan setiap doa di latihan rohani pemula itu saya memperoleh ide kalau dalam latihan rohani pemula kita doanya kan menggunakan kitab suci. Kita masuk ke cerita-cerita kitab suci. Kemudian muncul, tampaknya kita bisa sih saya menggunakan kontemplasi tapi menggunakan film gitu ya. Isi kitab sucinya diganti film tapi dinamikanya sama gitu. Nanti kita akan lihat dinamikanya seperti apa. Terus setelah itu ya sudah berkontemplasi menggunakan film, lalu saya sempat eksperimen ini mengajak beberapa orang untuk berkontemplasi menggunakan film, lalu menuliskan pengalamannya itu, dan pengalamannya sangat berharga. Sebenarnya saya ingin menerbitkan pengalaman ini menjadi buku, tapi belum kesampaian, ini masih utang. Semoga tahun depan itu terwujud itu. Terus dalam perjalanan, oh tadi film ya itu. Kemudian kita bisa juga dong ganti film ini dengan melakukan sesuatu, menulis tesis gitu. Terus ya sudah, saya buat kerangkanya, lalu eh, muncullah gagasan itu. Dan tadi menulis skripsi berkontemplasi menggunakan film itu kemudian saya terbitkan di majalah Rohani ini tahun 2017. Kemudian 2019 ide
menulis skripsi sebagai latihan rohani itu muncul. Ini saya terbitkan juga di majalah Rohani ini. Sekarang saya jadi apa? Ketua redaksi Rohani, ini promosi juga ya. Ternyata gagasan ini muncul di Rohani gitu. Nah, oke, lalu gagasan ini pertama tentu saja saya tulis di Rohani baru gagasan. Saya sudah menerapkan sendiri, tetapi kemudian saya mengajak beberapa frater Yesuit untuk mencoba ini dan sudah banyak yang mencoba. Lalu pengalamannya juga ditulis di majalah Rohani. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, salah satunya Frater Kefas yang nanti akan berbagi. Dan di sini ada beberapa orang yang sebenarnya sudah ikut dalam proses menulis skripsi sebagai latihan rohani. Nanti bisa berbagi juga. Oke, itu latar belakang sedikit yang untuk saya juga membahagiakan ya, membanggakan karena prosesnya ternyata panjang juga ya itu ide ini. Kemudian, oke, mungkin langsung ke sedikit langsung ke agak apa ya, langsung ke isinya itu. Nah, dalam pengolahan saya ya sebagai seorang Yesuit pernah menjalani latihan rohani, kemudian saya melihat bahwa ada perbandingan yang apa ya, ya ada kemiripan dinamika antara melaksanakan latihan rohani sebagai retret 30 hari itu dengan menulis skripsi, tesis, atau bahkan disertasi. Ini perbandingannya seperti ini. Jadi teman-teman ketika kalian mengerjakan tugas akhir itu kalian itu sebenarnya seperti retret 30 hari. Bahkan lebih dari 30 hari ya retretnya itu. Ada yang 1 tahun, 2 tahun mungkin itu ya. Oke, jadi ini. Pertama durasinya. Kalau retret Ignatian 30 hari, ya latihan rohani itu 30 hari gitu kan. Kemudian bisa juga 6 bulan bahkan 1 tahun. Intinya panjang, waktunya panjang gitu. Lalu kalau menurut skripsi ya 3 bulan itu pasti cepat ya ini. Tapi yang berjuang bisa cukup lama. Tapi durasinya panjang dua-duanya itu. Kemudian dua, tingkat kesukaran. Menjalani latihan rohani 30 hari itu berat, tidak mudah. Maka perlu persiapan juga kalau mau ikut latihan rohani itu. Kemudian memerlukan komitmen yang kuat, ketekunan, dan macam-macam lah. Lalu menulis tesis gimana? Skripsi gimana? Gampang atau tidak? Ya, secara umum ini berat, tidak mudah, juga memerlukan komitmen kuat, ketekunan, persistensi, dan macam-macam hal. Yang kedua, kemiripannya, dua-duanya itu memerlukan pembimbing. Dalam latihan rohani ada pembimbingnya disebut pemberi latihan rohani, sementara dalam tugas akhir ya ada pembimbing skripsi tesis atau disertasi. Lalu yang lain itu sifat aktivitasnya ini. Sifat aktivitasnya dua-duanya ini sangat individual, personal, perlu menyendiri. Dan oke, kalau kita kuliah biasa ya bareng-bareng, lalu ada ujian selesai. Tetapi kalau tesis kan harus kerjakan sendiri ini. Kemudian ada aktivitas yang berulang. Kalau dalam latihan rohani itu berdoa, kita berdoa sehari itu 5 kali doa, itu masing-masing 1 jam, kemudian merefleksikan pengalaman doa, lalu bimbingan rohani. Nah, sementara dalam tugas menulis skripsi, kita ya ada aktivitas yang berulang, membaca, mengumpulkan, dan menganalisis data, menulis, berdiskusi dengan pembimbing. Nah, ini mirip ada aktivitas yang berulang. Nah, aktivitas yang berulang inilah yang nanti akan kita kerjakan sebagai latihan rohani untuk penulisan skripsi tadi. Oke, lalu ada dinamika jatuh bangun, ada konsolasi, desolasi. Di penulisan tesis, skripsi ada juga pengalaman ide lancar, ide macet, kegembiraan, putus asa, jengkel kalau ditanya orang ini sudah sampai mana begitu. Lalu karena ada dinamika jatuh bangun itu sebenarnya
pembedaan roh itu sangat diperlukan itu untuk dua aktivitas ini. Kemudian dari sisi tujuan, eh, tujuannya ya, oke, tadi yang saya tulis dalam apa cetak miring itu eh, masih mirip tapi ada perbedaan sedikit begitu. Tujuannya kalau latihan rohani membangun habitus kerohanian, lalu hasil khususnya itu mengambil keputusan. Sementara dalam menulis skripsi, ya tujuan umumnya membangun habitus ilmiah, belajar riset, dan tujuan khususnya adalah ya laporan penelitian atau skripsinya. Itu. Kemudian dua 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 latihan rohani maupun menulis skripsi itu juga ada bimbingannya ya dengan pembimbing. Materi bimbingan kalau dalam latihan rohani ya pengalaman doa, sementara dalam skripsi itu tulisan dan juga pengalaman menulis. Oke, ya ini intinya antara latihan rohani dan menulis skripsi itu ada kemiripan yang sangat dekat gitu. Kalaupun ada perbedaan itu ya perbedaannya kecil, itu lebih soal kontensnya mungkin begitu. Oke, ini kerangka besarnya mengapa lalu menulis skripsi itu bisa dihayati sebagai latihan rohani. Oke, nah ini garis besar ketika orang menjalani latihan rohani sebenarnya ada tiga tiga apa ya tiga area yang terus akan berulang dilaksanakan, yaitu kalau dalam latihan rohani dan ini nanti diterapkan untuk penulisan skripsi itu adalah ini dinamika harian ya. Jadi orang yang mengikuti latihan rohani itu kan tadi setiap hari itu berdoa 5 kali itu dengan bahan-bahan doa tertentu. Nah, pada malam hari sebelum hari H untuk doa itu kita diajak untuk melakukan persiapan, preparasi itu. Jadi bahan doa besok itu apa? Itu sudah pada malam hari dipersiapkan. Termasuk kita juga merumuskan tentang rahmat yang kumohon dalam doaku besok gitu. Nah, dalam menulis tesis atau skripsi sebagai latihan rohani, itu kita juga melaksanakan menggunakan dinamika ini. Pada malam hari kita sudah menyiapkan besok itu aktivitas apa yang akan kita lakukan. Itu. Termasuk untuk melaksanakan aktivitas itu aku perlu rahmat apa yang akan ku mohon gitu. Itu. Jadi malam hari itu sudah memikirkan besok akan melakukan apa dan rahmat yang kuperlukan dari Tuhan apa itu sudah mulai kumohon. Lalu pada hari hanya orang yang latihan rohani tadi ya doa 5 kali ya sudah lakukan 5 kali doa sesuai dengan bahannya. Dan nanti alur doanya saya akan jelaskan setelah ini. Setiap kali doa sudah selesai, itu mereka yang menjalani latihan rohani itu perlu merefleksikan pengalaman doanya. Nah, demikian juga mereka yang sedang melakukan tesis atau skripsi setelah melakukan kegiatannya selama sehari juga perlu melakukan refleksi. Refleksi ya garis besarnya ya apa yang terjadi tadi, apa yang kurasakan, apa yang kualami, dan ini eh, juga pertanyaan yang penting adalah dalam seluruh aktivitasku itu bagaimana aku mengalami Tuhan gitu. Oke. Oke, itu ya. Itu kerangka besarnya dan ini eh, detailnya untuk yang persiapan tadi ya dilakukan pada waktu malam hari gitu ya. Malam hari untuk kegiatan besok mohon rahmat eh, ya sudah merumuskan rahmat yang akan dimohon pada hari H ini ya. Tadi pada hari H inilah yang dilakukan gitu. Nah, saya akan jelaskan
dalam latihan rohani itu doanya itu dilaksanakan dalam 5 langkah itu. Langkahnya seperti ini dan saya akan langsung menjejajarkan. Kalau dalam latihan rohani biasa itu apa yang dilakukan, kalau dalam menulis skripsi atau tesis seperti apa. Nah, tadi sudah ya, pada malam hari kita sudah tahu besok akan melakukan apa dan perlu rahmat atau anugerah apa dari Tuhan. Itu sudah kita mohon. Terus pada hari H itu kalau kita melaksanakan latihan rohani dalam doa itu ada langkah persiapan. Saat persiapan itu kita menyadari bahwa aku akan menghadap Tuhan dan akan bercakap-cakap dengannya. Doa kan di sini dihayati sebagai percakapan dengan Tuhan. Kemudian aku membaca teks doa atau mengingat alur cerita yang akan kurenungkan. Nah, ketika kita menjalankan menulis tesis sebagai atau skripsi sebagai latihan rohani, kita juga begitu mau memulai mengerjakan skripsi, kita juga ada langkah persiapan ini, yaitu pertama menyadari bahwa saat ini aku akan memulai pekerjaan penelitianku dan memulainya melaksanakannya itu bersama dengan Tuhan. Dan lewat apa yang kukerjakan ini aku sebenarnya sedang memuji, mengabdi dan juga mempersembahkan diriku kepadanya. Jadi di sini ya, kita sadari bahwa menulis skripsi ini adalah bentuk pujian, pengabdian dan persembahan diriku kepada Tuhan. Kemudian di sini aku mengingat apa saja yang akan aku lakukan sepanjang hari ini gitu ya. Kemudian langkah berikutnya setelah persiapan doa pembuka, ini mohon rahmat umum sebenarnya. Aku mohon rahmat agar dapat mengarahkan seluruh diriku kepada Tuhan. Ketika kita doakan, kita perlu rahmat ini. Secara umum ya, perlu rahmat agar bisa berdoa gitu. Nah, demikian pula ketika sedang mengerjakan skripsi, aku mohon rahmat agar dapat mengarahkan seluruh diriku kepada Tuhan dan dapat mengenali, merasakan tuntunan dan bantuan Tuhan dalam seluruh kegiatan risetku hari ini. Ini rahmat umum yang setiap kali kita melaksanakan pengerjaan skripsi itu kita doakan. Gitu. Karena yang kita perlukan ya ini, secara umum kita ingin bisa mengarahkan diri kepada Tuhan, mengenali dan merasakan tuntunan serta bantuan Tuhan. Nah, berikutnya langkah ketiga adalah dambaan. Ini juga mohon rahmat, tetapi mohon rahmat yang khusus disesuaikan dengan bahan doa kalau dalam latihan rohani. Misalnya kita sedang merenung tentang Yesus yang memanggil murid-muridnya termasuk aku. Nah, itu kita bisa mohon rahmat hati dan budi yang terbuka sehingga bisa menanggapi panggilan Tuhan. Itu sesuai bahan doanya. Nah, dalam penulisan skripsi, dambaan ini adalah rahmat yang khusus yang kumohon sesuai dengan aktivitasku hari ini. Harus dimohon sekonkret mungkin misalnya. Misalnya aku mohon ketekunan agar dapat menganalisis atau ketekunan untuk membaca gitu kalau tugasnya memang membaca. Atau aku mohon rahmat kreativitas sehingga bisa merumuskan pertanyaan penelitian gitu. Atau aku mohon rahmat sukacita supaya dalam tugasku hari ini aku gembira penuh sukacita gitu. Jadi rahmatnya disesuaikan dengan aktivitas hari itu atau ya apa yang kuperlukan, dukungan khusus apa yang kuperlukan dari Tuhan itu. Itu dambaan. Jadi kita menyampaikan dambaan. Sorry. Lalu langkah keempat itu adalah pokok doa. Kalau dalam latihan rohani ya ketika berdoa itu ya kita menggunakan imajinasi, pikiran, perasaan dan kehendak masuk dalam pokok doa yang kurenungkan. Dan dalam doa latihan rohani kan memang biasanya sekitar 1 jam ya. Jadi di pokok doa
doa ini ya. Ya, itu. Kalau teman-teman sudah tahu kontemplasi meditasi, saya kira itu ada gambaran. Nah, kalau dalam penulisan tesis, pokok doa ini menggunakan seluruh diri, menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendak, lalu aku melaksanakan pekerjaan penelitian. Ini. Mencari data, membaca, menganalisis, menulis, mengoreksi naskah, berdiskusi, dan lain-lain. Jadi kalau pokok 1 dan 2 3 mungkin kita memang ya itu ya agak tenang merenung, menutup mata, membayangkan berdialog dengan Tuhan gitu. Ketika bagian pokok doa ini ya sudah biasa aja gitu, kerjakan ya, nggak usah menutup mata terus dan seterusnya. Tetapi kita coba hayati bagaimana laksanakan apa yang kita kerjakan. Itu sebagai persembahan kepada Tuhan dan mohon Tuhan membimbing. Lalu tahap yang terakhir dalam langkah doa latihan rohani kan ada namanya percakapan. Di sini aku mengakhiri doaku dengan percakapan singkat dengan Tuhan, berbicara kepadanya seperti kepada seorang sahabat tentang apa yang baru saja kulakukan dan kualami dalam doa. Nah, demikian pula dalam tugas penulisan skripsi itu ya, kalau aku memang sudah selesai dalam program penulisanku hari itu, aku mengakhiri kegiatanku dengan percakapan singkat dengan Tuhan. Berbicara kepadanya seperti kepada seorang sahabat tentang apa yang baru saja ku alami. Gitu. Jadi langkahnya seperti itu. Ketika saya sedang mengerjakan disertasi, memang ya tugas saya sepanjang hari ya hanya mengerjakan penelitian. Jadi malam hari saya memang sudah merancang besok mau melakukan apa, mohon rahmat. Ketika pada pagi hari ya sudah ke kampus, lalu langkah 1 2 3 itu dilaksanakan ya dalam ya tenang, bahkan ya tenang beberapa menit untuk yang pokok doanya itu bisa sepanjang hari, percakapannya ketika mau pulang ke rumah atau setelah sampai di rumah mau tidur gitu. Kurang lebih seperti itu sambil menyiapkan untuk bahan besok. Lalu, nah yang berikutnya tadi kan ada persiapan, ada pelaksanaan doanya, yang berikutnya adalah refleksi. Jadi kalau dalam doa memang ada percakapan dengan Tuhan, tetapi refleksi ini berarti kita memang menuliskan pengalaman sepanjang hari ini. Gitu. Bisa dilakukan dengan eksamen, teman-teman yang tahu eksamen yaitu tahu. Lalu bisa juga journaling dituliskan, tetapi dalam kerangka yang saya tawarkan, refleksinya itu juga dilakukan dalam bentuk percakapan dengan teman-teman yang lain. Gitu. Oke, terus, nah mungkin yang ingin saya jelaskan di sini dalam refleksi ini atau refleksi ini bisa juga menjadi kesempatan eh, untuk melakukan pembedaan roh. Nah, Santo Ignatius itu juga membekali mereka yang melakukan latihan rohani dengan pedoman pembedaan roh. Maka dan pedoman pembedaan roh ini bisa dan perlu juga diterapkan untuk mereka yang menjalani menulis tesis skripsi sebagai latihan rohani. Di sini eh, dari eh, dari tulisan yang saya berikan, saya juga ini meringkas saja bagaimana pembedaan roh dilakukan dalam latihan rohani maupun juga dalam penulisan tesis itu. Kalau mungkin sekedar garis besar saja. Ketika mereka orang melakukan latihan rohani itu ada pengalaman konsolasi atau hiburan rohani, tetapi kadang juga ada pengalaman desolasi atau kesepian rohani. Konsolasi berarti aku merasa dekat dengan Tuhan atau bergerak semakin dekat kepadanya. Ini cirinya hatiku tenang, damai, gembira, bersukacita. Itu konsolasi. Sementara desolasi adalah saat di mana kita jauh dari Tuhan atau bergerak semakin menjauh darinya.
Di sini cirinya menurut Santo Ignatius, jiwa terasa gelap, batin kacau, bingung saat kita kehilangan kepercayaan, harapan, dan cinta. Jiwa lesu, kendor, sedih, seakan-akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ini bisa terjadi bagi mereka yang menjalani latihan rohani. Dan justru ketika ada konsolasi maupun desolasi, itu tanda bahwa orang memang serius menjalani latihan rohani, gitu. Nah, hal yang serupa ini juga terjadi saat kita melakukan penulisan tesis atau skripsi. Dan ini dari Austin, dia menawarkan sebenarnya pembedaan roh, kerangka desolasi maupun konsolasi itu dalam positive psychology itu juga ada pengalaman yang serupa, yang sejajar. Konsolasi itu sejajar dengan pengalaman flow, yaitu orang mampu berkonsentrasi, mencurahkan perhatian sepenuhnya pada apa yang ia lakukan, tidak khawatir atas apapun, melakukan kegiatan tanpa harus berjuang keras, memaksa diri, menikmati melakukan aktivitas demi aktivitas itu sendiri, gembira, dan melakukannya bukan karena motivasi eksternal. Itu pengalaman flow yang sejajar dengan konsolasi. Nah, tetapi ya ada juga pengalaman sisik entropi. Itu adalah kekacauan psikis yang dialami sebagai ketakutan, rasa bosan, acuh tak acuh, kekhawatiran, bingung, iri, dan juga macam-macam hal. Lalu di sini tidak bisa, batin tidak dapat berperan secara efektif. Tidak tenang, malas, suam-suam kuku, tidak antusias, sedih, dan seterusnya. Nah, ini pengalaman desolasi yang kalau dalam sisik entropi ini mungkin lebih mudah dikaitkan dengan pengalaman saat menulis tesis. Tapi suasananya mirip. Nah, tetapi antara flow maupun sisik entropi itu hal yang apa ya? Hal yang wajar, eh, tidak positif atau negatif. Orang yang mengerjakan tesis skripsi dengan apa ya? Sungguh-sungguh akan punya pengalaman baik flow maupun sisik entropi. Yang diperlukan di sini ketika mengalami itu adalah melakukan pembedaan roh itu. Membedakan dari perasaan-perasaan yang muncul ini dari roh baik atau roh jahat. Intinya di sini roh baik itu memberikan nasihat agar aku semakin mendekat kepada Tuhan, terus maju dalam penulisan. Sementara roh jahat memberikan nasihat agar aku menjauh dari Tuhan, mundur atau berhenti gitu. Nah, ketika kita dalam flow maupun sisik entropi itu nasihat roh baik, roh jahatnya itu berbeda-beda. Maka kita perlu mencermati. Tetapi roh baik selalu akan mendorong kita untuk terus maju, sementara roh jahat itu membuat kita mundur atau berhenti. Begitu. Itu kerangka pembedaan roh yang bisa diterapkan dalam menulis skripsi sebagai latihan rohani. Mungkin ini ringkasan saja. Jadi aktivitas menulis skripsi sebagai latihan rohani ini bisa digolongkan harian, mingguan, maupun bulanan. Harian pertama tadi membuat rencana dan merumuskan dambaan, kemudian itu malam hari sebelumnya, kemudian pelaksanaan kegiatannya, mengikuti langkah doa Ignatian, menjalankan aktivitas menulis skripsi. Gitu. Kemudian ada refleksi tadi ya, eksamen maupun menuliskan refleksi. Dan setiap lalu refleksinya juga dilakukan mingguan itu, membaca kembali catatan harian, membuat garis besar dinamika selama seminggu, kemudian meringkaskan dinamika mingguan. Nah, ketika saya mengajak beberapa frater dan rekan untuk melaksanakan laku menulis skripsi sebagai latihan rohani, kami melakukannya dalam kelompok ini. Sengaja dibuat dalam kelompok karena supaya ada kesempatan untuk berbagi. Nah, kami setiap bulan itu sharing satu sama lain. Nah, sebelum sharing itu kita membaca dulu ringkasan dinamika mingguan, mencermati dinamika itu, lalu menuliskan ringkasan pengalaman selama sebulan, kemudian melakukan percakapan rohani dengan peserta lain. Itu. Kerangkanya itu. Dan ini kami lakukan dulu mungkin setengah
tahun gitu. Setiap bulan kita ketemu, kemudian sharing, kemudian eh, melaksanakan kembali. Oke, mungkin ya dari saya itu saja. Nanti bahan-bahan yang lain teman-teman bisa tambahkan, tetapi secara dinamika seperti itu eh, nanti Frater Kepas tentu saja akan melengkapinya. Mungkin itu saja. Terakhir di sini nanti saya bagikan slide-nya, tapi semua sudah dibagikan sih. Ini tulisan saya menulis skripsi sebagai latihan rohani, lalu tadi contemplativus inscribendo, tetapi di bagian bawah ini nanti ada link contoh-contoh refleksi mereka yang menulis skripsi sebagai latihan rohani. Eh, Contoh-contohnya sudah dipublikasikan lagi juga di majalah Rohani. Semoga suatu saat nanti ada kumpulan pengalaman menulis skripsi sebagai latihan rohani juga yang bisa dipublikasikan. Terima kasih dari saya ini. Terima kasih Romo Marwan atas materinya. Teman-teman boleh share reaction dong buat Romo Marwan. Ih, oke, jadi sorry tadi di awal aku lupa mention. Jadi Romo Marwan adalah nama lengkap beliau Romo Antonius Sumarwan SJ PhD. Nah, makanya kalau teman-teman merasa materi beliau wow keren sekali ya, begitulah teman-teman. Beliau adalah dosen di Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma yang sekarang juga menjabat sebagai Koordinator Nasional Jaringan Doa Bapa Suci Sedunia Indonesia yang mengadakan webinar ini gitu. Dan tadi udah Romo Marwan mention juga beliau adalah Ketua Redaksi Majalah Rohani gitu. Oke teman-teman. Tadi apa namanya? Saya menyadari mau tadi selama Romo sharing kayak ya ampun aku selama ini ternyata lama nulis skripsi ternyata karena kurang satu, kurang Tuhannya ternyata dalam prosesnya. Jadi udah bikin saya mau kayak journaling khusus buat skripsi gitu kan. Setiap mau mulai dicatat dulu poinnya apa yang udah yang akan dikerjakan. Terus di akhir sesi skripsiannya catat apa yang akan dikerjakan besok. Tapi aspek spiritualitasnya mungkin memang yang minus waktu itu gitu. Baiklah teman-teman. Kita akan lanjut ke Frater Kefas ya. Kita akan dengar sharing dari beliau. Frater Kefas Raditya SJ saat ini sedang menjalani studi teologi di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Seperti itu. Frater Kefas, apakah sudah bersama kami di sini? Halo Donda, selamat malam. Let's go. Malam, Dar. Silakan. Ya, semuanya selamat malam, salam kenal. Saya Frater Keva. Sebentar saya share screen. Apa sudah terlihat, Donda? Kelihatan kanva-kanvanya tadi. Kelihatan ya. Oke. Oke, semangat. Oke, teman-teman semua, saya kalau tadi sudah dari sudut pandang apa ya, kita bilang teoretis begitu ya, kira-kira. Saya sekarang mau berbagi dari sudut pandang yang ikut ditemenin oleh Romo Marwan waktu nulis skripsi. Jadi cukup berperan juga. Syukur-syukur ikut membantu supaya skripsi saya sendiri juga akhirnya bisa selesai dengan tepat waktu. Saya sendiri sebenarnya awalnya bingung untuk melihat kenapa kok skripsi bisa dilihat sebagai latihan rohani. Kalau kita mulai dari awal, saya menulis skripsi di tahun 2022 sampai 23 dan akhirnya lulus di dari STF Driarkara Sekolah Tinggi Filsafat dengan judul skripsi yang kita singkat saja pemberontakan sebagai cara hidup. Ini buktinya, bukti kelulusan yang penting untuk saya simpan karena hasil dari perjuangan panjang. Saya yakin teman-teman para pejuang skripsi di luar sana merasakan atau mungkin yang sudah melewati merasakan senangnya. Saya punya dua dosen pembimbing, satu di sebelah kiri ada Romo Setir dan sebelah kanan ada Bu Eri Seda. Nah, apakah skripsi buat saya rumit? Rumit, serumit-rumitnya. Sampai saking muaknya saya melihat skripsi saya sendiri, saya menyebutnya sebagai script sheet. Karena ya macam-macam ya, dosennya menyebalkan kadang-kadang, temanya susah, revisi terus sampai kalau apa namanya di file skripsinya bisa jadi ya, skripsi finish titik satu, skripsi finish titik dua, skripsi final fix banget dan macam-macamnya karena ya saking rumit karena berbagai macam masalah itu. Eh, tapi pada satu titik saya sendiri juga bertanya, apakah skripsi itu
udah gitu aja. Apakah dia itu cuman sebagai satu tahap yang susah dan sangat menyebalkan dan yang ya mau nggak mau harus dilewatin oleh semua mahasiswa gitu. Saya sendiri lalu bertanya itu dan saya merasa dan lalu juga mendapatkan tawaran ini untuk melihat bahwa skripsi itu juga latihan yang punya unsur rohani, bukan cuma sekedar intelektual. Karena lewat mengerjakan skripsi, saya yakin atau tesis atau disertasi, semua orang di, ditantang dan ini menjumpai sebuah sarana latihan tentang ketahanan diri menghadapi misalkan hal-hal ini tentang kesepian, kesulitan, kesendirian, motivasi rendah, kejengkelan, ide macet dan macam-macamnya. Yang dalam refleksi saya sendiri itu semua ya kualitas-kualitas penting untuk bisa ketemu Tuhan dalam keseharian. Kualitas-kualitas untuk bisa hening atau apa namanya tetap bertahan tidak lari kemana-kemana dalam kesepian dan kesendiriannya atau di tengah kesulitan yang sedang dihadapin atau ketika motivasinya ya sedang rendah dalam kehidupan hari-hari gitu entah skripsi entah enggak juga. Skripsi saya sendiri saya dapat inspirasinya dari orang-orang yang saya layani di LSM waktu saya bekerja di Jakarta sebagai kegiatan ekstra. Saya nggak berminat yang rohani-rohani, cuman saya berminat di kegiatan sosial dan ini lembaganya di LSM internasional di Cilincing dan ini yang menginspirasi saya untuk mengerjakan skripsi saya. Berbeda mungkin dengan teman-teman atau juga mungkin ada yang mengalami yang sama. Kuliah saya itu kan bukan pilihan saya. Nggak, saya nggak mau belajar filsafat. Ogah, bener-bener ogah. Karena rumit, aneh, dan susah lah. Maksudnya aneh-aneh omongannya tuh. Tapi sebagai tugas pertama saya sebagai Yesuit, saya merasa ya mau nggak mau ini harus saya lakukan dan saya mau ini selesai. Gimana caranya bisa selesai? Ya saya mengambil apa yang buat saya relatable lah dengan kehidupan saya. Dan waktu itu yang bagi saya sangat mengesan adalah ya melayani anak-anak kurang mampu ini dan saya memberikan training bahasa Inggris, IT sederhana dan lalu saya melihat oh mereka ini kayaknya semacam perwujudan konkret dari yang disebut pemberontakan menurut Albert Camus. Ya itu nggak usah dibahas lebih lanjut. Saya akan senang membahasnya tapi nanti dibahas apa di kesempatan yang lain, di kesempatan yang lain. Tapi ini inti dari apa yang saya kerjakan supaya saya tetap mau menyelesaikan skripsi yang rumit dan menyebalkan itu. Saya mencoba mengambil satu langkah pertama yang adalah mengambil tema-tema yang sangat relatable dengan saya. Hasilnya sebenarnya jadi lebih rumit dari yang saya kira dari skripsi sederhana. Tapi buat saya pada akhirnya dengan lalu juga mencoba melihat ini sebagai latihan rohani, lalu rasanya skripsi saya ini jadi lebih meaningful. Saya bangga dengan skripsi ini. Ini bukan skripsi terbaik di angkatan saya. Nilai saya juga nggak sangat bagus lah. Bukan yang 90 apalah lalu bisa dijadiin buku. Enggak. Tapi saya pada akhirnya tetap merasa cukup bangga dengan apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya perjuangkan selama 1 tahun, dan ini menjadi persembahan saya untuk anak-anak muda yang saya layani. Hariannya bagaimana? Sebenarnya ya, hampir setiap hari ya begini. Bisa dibilang dinamika 2 harian, seperti yang tadi juga diceritain Om Marwan. Pada awalnya apakah begini? Oh tentu tidak. Tentu tidak. Masih ada 1, 2, 3 minggu pertama di mana saya sendiri juga shock dari yang kuliahnya tiba-tiba banyak, tiba-tiba sekarang waktu mulai ngerjain skripsi nggak kuliah, full untuk ngerjain skripsi di rumah Yesuit. Saya waktu itu tinggal di Keramat 7 dan tiba-tiba ketika mulai ya teman-teman pada berangkat kampus pagi, yang kelas pagi, saya tinggal di dosen-dosennya juga yang serumah dengan saya pada berangkat, pada kerja. Saya di rumah sendirian, lalu saya pikir, oh ya skripsi lah, begitu menyenangkan, sungguh sungguh apa namanya, sungguh peaceful. Saking peaceful ya, lalu awal-awal itu saya masih ingat ya scrolling dulu lah sedikit, tiba-tiba kok jam 9 ngantuk ya. Coba mungkin geletak-geletak sedikit, tidur 10 menit lah. Setelah 10 menit kok jadi 2 jam. Setelah bangun kok lapar ya. Oh, kebetulan masakannya juga udah matang ya udah makan dulu. Tapi habis makan kok ngantuk lagi. Gitu terus sampai lalu saya merasa kok lama-lama nggak apa-ngapain juga. Udah minggu ketiga kok bab 1 pendahuluan aja kata pengantar belum ada. Maka lalu saya mulai coba melihat lihat oh kayaknya ternyata planning itu penting. Saya hari ini tuh mau ngapain?
Saya mau mengerjakan konkret 1 halaman dari bab pertama. Oke, lalu coba prosesnya dijalanin. Apakah benar jadi 1 halaman? Ya mungkin juga tidak. Saya mau membaca 1 bab buku dari apa namanya, dari buku pokok yang harusnya saya baca. Apakah sungguh terjadi semua? Ya kadang juga tidak selalu. Tapi ada planning setidaknya, itu udah lebih baik daripada eh, pagi sampai sore ketiduran ngantuk terus dan lalu tidak melakukan apa-apa. Nah, pelan-pelan lalu mulai diperbaiki, dan ternyata setelah saya perhatikan pergulatan saya itu lebih banyak di sini, di poin tengah antara proses dan distraksi. Saya udah punya planning yang bagus di hari itu saya mau ngapain. Prosesnya awal-awal mungkin berjalan dengan baik, tapi tiba-tiba aduh HP bunyi sedikit atau misalkan macet sedikit, lalu nanti akan scrolling, lalu lalu melakukan macam-macam. Belum nanti kalau misalkan dosen pembimbing saya kan orang-orang yang agak cukup sibuk ya, sehingga kadang kalau misalkan butuh tanda tangan aja saya harus tiba-tiba Frat dikabarin, Frater saya akan ada di hotel ini, ada seminar, mungkin Frater bisa, nanti kita bisa bertemu di sana lalu tanda tangan. Saya nggak tahu itu hotelnya di mana, tapi saya nggak mau tahu, saya juga harus bisa berangkat sampai ke sana. Meskipun di tengah jalan tiba-tiba kuota HP habis atau apapun, yang penting harus harus berangkat gitu. Maka perjuangannya juga juga cukup banyak, Donda. Nggak cuman apa namanya yang berjuang, para frater tuh juga juga cukup berjuang dengan skripsinya masing-masing. Ah, dalam perjalanan saya merasa distraksi ini kan sangat banyak ya. Sehingga pelajaran penting yang lalu juga saya ambil adalah selalu perlu tindakan-tindakan yang tegas. Misalkan tindakan tegas yang saya ambil adalah, kalau sekarang ini kelihatan, ini adalah peta antara rumah saya tinggal waktu itu di Jalan Keramat 7 di Jakarta Pusat ke tempat favorit saya ngerjain skripsi di Perpustakaan HB Yasin. Sayangnya di Jogja nggak ada yang begini. Ini perpustakaan gratis dan bisa diakses hanya lewat daftar online saja. Saya menikmati bekerja di sana. Kenapa? Karena daripada saya merasa cuma scrolling terus ketiduran di kamar saya sendiri, saya memutuskan saya nggak akan bekerja di situ. Saya akan mengerjakan skripsi saya di luar rumah. Maka saya purpose itu buka jam 9, saya akan berangkat ke sana jam 9, bawa bekal saya sendiri. Apa namanya? Nanti makan siang saya akan di sana. Pokoknya macet atau lancar, saya bakal duduk di perpus itu di depan laptop. HP akan kadang juga bahkan HP saya tinggal. Sebagai satu langkah tegas yang saya ambil gitu. Karena kalau mau duduk diem lalu ngantuk-ngantuk terus ya nanti nggak lulus saya. Dan motivasinya kan ya ini kan tugas pertama saya, maka sebagai siswa ini tugas pertama, maka saya merasa ya masa tugas pertama aja apa namanya nggak beres-beres. Maka saya waktu itu eh, mencoba mengambil tindakan-tindakan tegas. Misalkan yang saya ambil ya lokasi. Kebetulan juga ada satu rumah Yesuit di Keramat 7, di Keramat 6 di jalan seberangnya yang sedang tidak dipakai. Lalu saya volunteer, oke, yang di Anoja itu rumah itu saya tungguin kalau setiap harian saya akan kerja di sana sendirian. Tapi justru ya pelajaran lain yang saya dapat, ternyata justru dalam keheningan-keheningan itu otak saya itu malah paling berisik. Tiba-tiba meragukan segala planning yang sudah saya buat. Ada momen-momen juga saya ngerasa ini kayaknya skripsinya nggak masuk deh, gue nggak bakal lulus, ini nggak bakal bisa jadi dalam 1 tahun deh. Justru dalam keheningan-keheningan itu yang dimaksud lalu dengan pembedaan roh kan sebenarnya ya menghadapi langsung pikiran-pikiran, dorongan-dorongan seperti itu, dan lalu yang mengambil tindakan-tindakan yang tegas gitu. Latihan rohani pada akhirnya, atau setidaknya melihat skripsi sebagai latihan rohani, pada akhirnya membantu saya untuk melihat keadaan setidaknya ya ini apa namanya 3 pokok ini yang saya rangkum dengan ya latihan, yang namanya latihan ya latihan gitu. Ya semangatlah para orang muda. Saya dalam mungkin 2 tahun ke depan masih lalu akan mengerjakan tesis saya juga gitu. Maka ini akan menjadi proses yang saya ulangi sendiri. Tapi ini bagi saya sudah menjadi pelajaran-pelajaran yang berharga. Pertama, ya skripsi itu latihan menghadapi dan bertahan dalam kesendirian. Karena silence is the loudest scream. Justru ketika orang itu sendiri dalam
apalagi dalam keadaan yang hening bisa jadi ya. Ya itu pikirannya paling paling keluar di sana gitu. Dan ini persis pembedaan Noah Ignatia. Apa sih yang sebenarnya dipikirin? Kalau overthinking tuh pada mikirin apa sih sebenarnya? Itu beneran pikiran doang? Atau udah kejadian? Atau skenario-skenario yang disusun sendiri sebenarnya? Ketika saya juga ragu, ini kayaknya skripsinya nggak bakal jadi deh. Itu kan baru pikiran dan usaha pikiran saya sendiri untuk apa namanya? Untuk ya menskenario keadaan gitu, memprediksi kira-kira. Padahal kan nggak juga. Maka kalau dalam pembedaan Noah Ignatian seringkali yang kedua, roh jahat itu butuh tindakan tegas dan nggak ada alasan apapun yang bisa bisa dijadikan celah gitu. Artinya ya kalau misalkan saya di kamar sendiri ngantuk, ya sih jangan kerja di kamar. Saya bakal cuman tidur tidur scrolling, brain rot lagi. Maka saya akan membuat diri saya keluar dari kamar, gerak. Apakah ya kebetulan di sini gratis ya, jadi saya cukup cukup beruntung. Kebetulan juga pada waktu itu uang sakunya memang nggak banyak, gitu. Maka dengan adanya perpus gratis yang dekat rumah cuma bisa jalan kaki, saya senang sekali. Saya akan di sana dari jam 9 sampai jam 4 sore. Istirahatnya jam 12-an lah karena emang agak cepat laparnya. Dan itu dengan bawa bekal sendiri. Ya, ini nggak ada alasan lain gitu. Nggak ada alasan saya nggak bisa bikin alasan ya karena di kamar saya merasa lebih nyaman, duduknya lebih ergonomis. Alah, nggak juga, saya begitu pindah ke tempat lain, begitu tempat duduknya nggak sesuai aja, kayak itu komplainnya bisa 20 menit dan pada akhirnya saya juga nggak melakukan apa-apa gitu. Sehingga tindakannya perlu tegas dan kadang ya nggak ada alasan lagi, nggak perlu bikin alasan macam-macam, harus dikerjain. Dan yang terakhir ketiga ini ya tentang latihan konsistensi juga. Konsistensi berdoa itu kan lalu ya sedang konsolasi atau sedang disolasi itu kan bukan alasan untuk tidak berdoa. Syukurlah kalau sedang konsolasi, kalau idenya lagi lancar, bagus, nulisnya cepet. Tiba-tiba targetnya nulis 1 halaman gitu. Tapi hari itu bisa selesai 1 bab. Woi, itu dunia terasa indah. Tidur tuh malamnya nyenyak, tapi besok paginya tiba-tiba mau nulis mood jadi tiba-tiba nggak enak, terus mau targetnya nulis 1 paragraf aja, tapi nulis 1 kalimat ya hapus lagi, nulis lagi di 1 kalimat ya hapus lagi, dan akhirnya juga nggak ada progres yang real terjadi pada saat itu. Atau ketika harus membaca buku banyak tapi nggak paham-paham gitu. Saya membaca buku, judulnya aja buku yang judulnya aja saya judulnya menghadapi apa namanya mengenai absurditas dan pemberontakan. Nah, dari kata absurd aja udah susah gitu, sehingga buku-buku yang harus saya baca juga seringkali nggak mudah. Tapi kalau saya mengikuti dorongan untuk ini susah deh nggak usah atau scrolling dulu aja gitu, ya saya nggak paham-paham. Maka kadang ya nggak ada cara lain untuk menghadapi ini selain ya mengambil tindakan tegas gitu. Gue mau baca 1 halaman, paham nggak paham, gue mau nulis 2 paragraf. Bisa nggak bisa, perkara nanti nggak jadi beneran 2 paragraf, cuma jadi 2 kalimat, itu bukan jadi masalah bukan berarti lalu juga gagal. Toh dalam proses ini semua saya lama-lama semakin menemukan secara halus bahwa ini tuh ternyata juga merangkum pengalaman hidup saya 4 tahun di Jakarta ya. Ternyata ini juga juga lebih dari sekedar pengalaman intelektual gitu. Tapi ini buat saya pada akhirnya refleksi, dan itu membuat saya bangga atas apa yang saya lakukan. Bukan karena ini yang terbaik, bukan karena ini adalah mahakarya yang belum pernah dibuat oleh semuanya yang lain sebelumnya. Ini mungkin karya biasa dan mungkin malah terlalu rumit untuk sebuah skripsi. Malah saya pilih. Tapi itu membuat saya bangga. Maka pada akhirnya saya ingin menawarkan pilihan ini antara skripsi atau latihan rohani. Dua-duanya akan menghadapkan semua orang dengan pilihan-pilihan yang sulit dan kenyataan-kenyataan yang tidak mudah. Tetapi dengan dengan kerumitan untuk melihat ini sebagai sebuah script sheet saja, dengan
sebagai sebuah tahap rumit dan menyebalkan yang harus dilewati, rasanya kok tidak membantu untuk dilewati dengan lebih menyenangkan gitu. Saya merasa lebih lebih senang dan lebih meaningful untuk melihat ini sebagai sebuah latihan rohani. Bukan karena ini obat anti pusing. Tetap pusing, tetap capek, tetap tetap nggak paham, tetap naik turun juga. Tetapi saya merasa pada akhirnya proses ini membantu untuk menjadikan skripsi saya sendiri jadi lebih meaningful gitu. Saya jadi belajar banyak tentang ketegasan terhadap diri saya sendiri ternyata misalkan. Saya nggak pernah terbayang bahwa saya itu bisa bisa mengambil ketegasan sendiri dan pada akhirnya itu mengajarkan soal konsistensi. Entah nanti dalam ketika ketika orang bekerja atau ketika orang berkarir, ya konsistensi kan pada akhirnya juga hal yang penting. Kebetulan saya setelah itu mendapat tugas di SMA Kolese de Brito sebagai sub pamong, artinya bagian kedisiplinan. Wah, ya harus banget konsisten kan. Meskipun juga pada ngerjain skripsi saya juga nggak tahu ini nantinya buat apa sih, bakal berguna apa enggak sih. Tapi pada akhirnya ini menjadi sebuah tawaran kepada teman-teman semua, para pejuang-pejuang penulis-penulis yang tidak mudah ini, tapi semoga ini ikut membantu, semoga ini ya memberi satu dua apa ya kita bilangnya satu dua sudut pandang baru untuk melihat sesuatu yang biasa, rumit dan menyebalkan menjadi sebuah proses latihan yang ya tidak mudah, tapi pada akhirnya bisa membantu menjadi lebih meaningful. Begitu sedikit dari saya, Donda. Atau kayaknya nggak sedikit banget sih, tapi ya itu deh. Terima Oke, kasih. thank you, Tat. Kita beri reaction buat Brother Kemas, teman-teman. Yoi. Oke, inilah kenapa saya malam ini memakai gelas saya yang ini. Ini versus overthinking, ya. Karena struggling kita ada banyak di situ sepertinya, teman-teman. Oke, oh ya, di sini juga Romo Marwan ada share. Teman-teman bisa akses nanti di kolom chat. Itu ada tulisan yang udah dikirim di grup yang versi bahasa Inggrisnya, kalau saya nggak salah nih. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah ini kita akan dibagi ke dalam breakout room. Kayak gitu. Nanti di breakout room, teman-teman akan ditemani oleh fasilitator kayak gitu. Nanti kayaknya aku juga masuk ke breakout room. Nanti di situ kita akan berbagi bersama kayak gitu. Panduan sharingnya adakah? PPT-nya Kak atau gimana? Yang jelas nanti kita akan sharingnya itu secara bergantian teman-teman. Nanti mungkin di dalam breakout room itu termasuk fasilitatornya ada 4 atau 5 orang kayak gitu. Nanti masing-masing dari kita dipersilakan untuk berbagi gitu kan keresahannya dan lain-lain. Dengan teknis kalau ada satu teman yang sedang berbicara, ya yang lain dan nanti akan bergantian. Itu nanti dinamika kita di breakout room akan kurang lebih kayak gitu. Iya, dan mungkin kita tunggu aja sampai kita nanti dimasukin ke oh ya di obrolan di apa chat boxnya teman-teman bisa lihat ada panduan refleksi di situ. Ada 5 poin kayak gitu. Jadi sekarang kita masing-masing boleh sambil dicatat, ditulis di catatan masing-masing. Yang pertama itu setelah memperoleh penjelasan dan membaca gitu kan PDF yang dikirim, menulis skripsi sebagai latihan rohani, gagasan atau perasaan apa yang muncul dalam diri teman-teman kayak gitu. Apakah eh, wah aku tercerahkan atau wah segala keresahanku tervalidasi atau gimana gitu. Silakan di cecap-cecap gitu. Yang selanjutnya, apakah penjelasan dan tulisan tersebut mengingatkan atau mengkonfirmasi pengalaman atau praktik yang selama ini aku hidupi gitu kan. Terus selanjutnya, bagaimana kerangka yang ditawarkan itu dapat membantuku mengerjakan skripsiku atau paperku kayak gitu. Dengan hati yang lebih damai dan gembira. Kemudian, mari kita tanya ke diri kita masing-masing, apa sih sebenarnya tantangan utama dalam aku nulis skripsi tesis disertasi sekarang-sekarang ini kayak gitu. Yang berikutnya, bagaimana pedoman yang tadi dipaparkan tentang pembedaan roh,
konsep flow dan basic entropi dan segalanya itu bisa membantu aku mengelola jatuh bangun dalam menulis gitu. Terus yang terakhir, apakah aku teman-teman ya gitu, apakah aku terdorong untuk menerapkan kerangka yang ditawarkan Romo dan Frater tadi dalam proses penulisan tugas akhirku kayak gitu, dan apakah mungkin ingin melakukannya dalam kelompok karena tadi teman-teman dengar kan dari sharingnya Romo dan Frater kayaknya sharing berproses dalam kelompok gitu kan, punya suatu kelompok kecil untuk saling berbagi itu sepertinya menarik gitu kan. Seperti itu teman-teman. Ini mungkin 5 pertanyaan ini agak kompleks ya gitu. Jadi kalau untuk malam ini jawabannya masih belum selengkap itu nggak apa-apa. Dicatat gitu. Jadi Iya, dipersilakan, dipersiapkan dulu tambahan. di catatan masing-masing. Ya, Ya, yang tambahan saja. Ya, itu alternatif pertanyaan. Jadi tidak harus semua dijawab di situ. Mungkin satu dua yang menarik saja karena kesempatan sharing kita juga terbatas. Jadi silakan. Lalu untuk beberapa rekan di sini yang pernah bersama dengan saya melaksanakan ini, saya lihat itu teman saya Calvin dan juga Satya atau tadi juga Romo Adi juga berbagi di kelompok mungkin nanti. Jadi katakan, oh saya juga melakukan itu kemarin, mungkin bisa berbagi ke teman-temannya. Terima kasih. terima kasih Romo. Oke. Jadi nggak usah ke pressure ya teman-teman untuk kayak astaga ada 5 pertanyaan yang harus aku jawab. Nggak. Nggak harus kayak gitu. Jadi hal-hal yang menarik aja, insight-insight yang teman-teman dapat kayak gitu. Ini mungkin kita akan mulai di jam 8:50-an mungkin, dan akan kembali ke main room nanti sekitar jam 9:15 mungkin ya Kak. Ya, nanti akan ada itu biasanya pengingat kok di breakout room-nya kalau eh, akan kembali ke main room. Seperti itu. Oke, selamat bersharing teman-teman. Baik, selamat datang kembali teman-teman di main room Zoom kita. Oke, ini udah ada 50-an teman yang kembali. Mungkin tadi itu ya, ada beberapa teman yang merasa belum siap berbagi, kayak gitu, udah sempat masuk di breakout room, terus mendengar lalu memutuskan, kayaknya aku belum ingin berbagi, tidak apa-apa. Kita, apa namanya, di sini ingin saling menemani, saling mendengarkan, dan saling mendukung, bahkan kepada teman-teman yang mungkin belum siap untuk berbagi, seperti itu. Nah, setelah kita saling berbagi di breakout room, di kelompok kecil tadi, sekarang kita punya beberapa waktu untuk sharing di kelompok besar, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ada yang tergerak untuk membagikan sesuatu atau bertanya kepada Romo dan Frater, dipersilakan untuk raise hand, ya kan? Atau bisa ketik di chat box-nya, di kolom chat, nanti aku bagikan. Kayak gitu. Dipersilakan. Oh, ada nih kayaknya. Nah, iya, itu kafannya udah mention juga. Kalau ada pertanyaan, diketik di kolom chat juga boleh. Silakan jika ada teman-teman yang tergerak. Kayak tadi aku merasa menarik sekali sharing di kelompok kecil gitu. Pengalaman sharingnya juga boleh dibagikan gitu. Pertama, siapa tahu ada yang pertama kali gitu kan, sharing di kelompok kecil dengan isu yang serupa gitu. Dipersilakan. Jadi kelompoknya Donda tadi gimana Don? Ada apa yang menarik Don? Hmm, tadi di kelompok aku bersama Suster Rilja dan Kak Juliana dan Kak Prisna, apa ya, Mas itu merasa dengan Romo. Terus tadi di akhir ada kakak yang ngomong bahwa
lumayan tersentuh ketika di gereja mendoakan wujud doa apa namanya harian yang tentang tugas akhir gitu. Jadi teman-teman kakaknya nyemangatin kayak tuh lihat tuh satu gereja udah doain kamu loh. Masa kamunya tidak berjuang gitu. Terus kakaknya, oh iya iya iya, mari kita berjuang gitu. Jadi terima kasih wujud doa harian sudah menyapa karena itu apa Romo Prater dan teman-teman sering gitu memang kayak terutama pejuang-pejuang skripsi tesis disertasi ini memilih menyepi kan menepi dari circle-circle yang udah lulus duluan gitu dan bergereja sendirian mencari penguatan tiba-tiba disapa kan satu gereja kan senang sekali gitu merasa dirangkul gitu Kak jadi tadi banyak saling menguatkan aja gitu terkait disiplin waktu ketegasan untuk melawan godaan dan sebagainya kayak gitu dari teman-teman kelompok lain mungkin ada yang mau berbagi atau bertanya? Ada yang raise hand itu, Kak Calvin, silahkan. Wah, ini Calvin, ini teman saya Oh, mengerjakan Oh, silakan Kak disertasi. Calvin. ya, selamat malam Romo, Ibu Ya. Bapak, selamat malam. Ya, tadi sebetulnya pengalaman di kelompok kami, salah satu yang saya ingin sharingkan adalah jangan malu untuk meminta rahmat kepada Tuhan begitu. Karena ini misalnya saja ya, tadi kita sharing misalnya, jangan malu misalnya meminta rahmat untuk bagaimana kita bisa mencari topik yang bisa dikerjakan dalam waktu 3 tahun misalnya. Lalu konkretnya yang lainnya yang tadi kita sharingkan, minta rahmat untuk menunjukkan artikel-artikel yang saya bisa adaptasi begitu. Jadi spesifik, detail dan kita nggak boleh malu gitu tadi sharing di kelompok kami Ibu Bapak dan tadi juga kita tidak sendiri bahwa memang di awal-awal itu kalau kita studi ini dalam konteksnya S3 gitu memang struggle-nya banyak Ibu Bapak. Tadi ada yang mau pulang lah, ada yang sudah nggak kuat lah, ada yang mau menyerah lah. Nah itu memang ya kami tadi sharing itu Ibu Bapak dan oleh karenanya sekali lagi tadi kami bersepakat agar jangan malu untuk meminta rahmat sekonkret mungkin walaupun itu terlihat aneh begitu ya Romo ya. Cari topik yang bisa diselesaikan 3 tahun begitu karena beasiswanya sudah mau habis 3 tahun tidak bisa diperpanjang misalnya. Nah itu doa-doa konkret seperti itu yang kita perlu sampaikan ke Tuhan lewat doa-doa kita. Begitu Romo Marwan, teman-teman, Ibu Bapak, terima kasih. Terima kasih Kak Calvin. Kita beri reaction buat Kak Calvin. Iya. Terima kasih Calvin. Teman-teman yang ingin membaca pengalaman Calvin, silakan klik yang di tadi ya di handout saya itu sharing pengalaman di sana ada tulisannya Calvin. Calvin ini teman saya mengerjakan disertasi saya di Australia, Calvin di Amerika Serikat itu. Dan tentang tadi rahmat spesifik tadi, untuk saya ada yang menarik juga. Di yang saya tulis tadi kan, dalam tulisan saya itu misalnya rahmat spesifik, mohon supaya bisa mempelajari teori strukturasi untuk tesis saya. Waktu saya waktu saya menulis itu saya kan masih belum mencari teori sebenarnya. Saya tulis itu untuk sebenarnya untuk contoh aja di tulisan itu. Tapi ternyata dalam perjalanan justru saya memang menggunakan teori itu untuk tesis saya itu. Ternyata itu bagi saya sangat menarik dan saya sangat menyukai teori itu. Itu tentang rahmat khusus tadi. Sangat setuju. Oke, terima kasih Romo. Kita ke kolom chat dulu teman-teman. Aku akan bagikan. Bentar. Hmm. Oh ini. Oke, dari Kak Rindu Nur Hanimas. Malam Kak, gimana cara mengatasi sikap dosen pembimbing yang suka ngilang atau suka bagi waktu untuk ditemui? Apakah menahan amarah ke dosen itu buruk, Kak? Kadang nggak enak juga aku sama yang lebih tua. Dan gimana caranya untuk mengatasi ketakutan saat sidang nanti? Terima kasih. Oke, kalau dari aku sebelum ke Romo, I feel you, Kak. I feel you. Kayaknya kita juga saling merasakan hal yang sama ya.
Baiklah, Romo mungkin mau silakan memberi jawaban untuk kami-kami ini. Kayak kayaknya ini Frater Kefas deh. Kalau saya malah ini dosennya yang uya-uya, saya yang cari-cari ini mahasiswanya kemana. Oh, Silakan benar-benar. Frater. Silakan, Tar. Agak beda sudut pandang memang ya. Yang Iya, satu yang satu dosennya yang hilang, yang satunya mahasiswanya yang hilang. ah, itu dia. Kalau saya begini, eh, Kak, Kak aja ya, karena saya agak nggak yakin ini laki atau perempuan. Kalau saya gini tentang dosen dospem yang suka menghilang, saya pertama-tama merasa eh, saya lebih baik mengatur apa yang bisa saya lakukan. Sehingga reaksi yang saya ambil adalah ya saya akan menyesuaikan diri dengan dosen saya yang suka menghilang. Dosen saya juga, dospem saya juga orang-orang yang sangat sibuk. Kalau tadi saya cerita misalkan hanya untuk tanda tangan penelitian awal. Eh, Lama nggak dibalas, tapi suatu pagi tiba-tiba dibalas, Frater eh, saya akan ada seminar di Hotel A di Jakarta Barat. Nanti mungkin bisa bertemu di sana. Saya itu dapat WA jam 7 pagi. Gue nggak tahu itu di hotel di mana, jalannya kayak gimana. Tapi yang jelas yang lalu segera saya siapkan adalah saya tahu saya ke sana udah harus siap dokumen-dokumen yang ditandatangani supaya saya nggak perlu datang 2 kali untuk tanda tangan. Apakah nanti akan tanda tangannya urutannya salah apa enggak, saya udah nggak peduli lagi. Karena momen untuk bisa ketemu itu kan langka. Maka ya udah saya manfaatkan aja lah apa yang bisa saya lakukan gitu. Apa namanya, lalu saya datang berangkat dengan ya mungkin waktu itu agak heroik juga ya, berangkat nggak tahu kemana, nunggu di lobi, kumpul-kumpul begitu, nunggu di lobi hotel. Saya izin dulu sama resepsionisnya biar nggak diusir, siapa tahu kalau nungguin kelamaan kan diusir. Daripada udah jauh-jauh diusir ya saya izin dulu aja, modal nggak punya malu. Tapi dalam kesempatan lain juga saya mencoba menyesuaikan, oh saya tuh punya pertanyaan A, B, C, D. Ini perlu dijawab segera ini. Ini kalau ini belum dijawab, saya nggak bisa maju. Maka saya kadang suka nyari tahu lagi ada di mana ya dia ya. Saya nggak tanya sih, nggak tanya ke dosen saya. Cuman saya tanya-tanya orang-orang di sekitar ini kira-kira jadwalnya biasanya gimana sih, di mana sih. Gitu. Sehingga saya tidak habis dalam amarah dan kejengkelan saya sendiri. Karena dosen kan skripsi saya masih panjang. Saya waktu itu masih harus wawancara 5 orang gitu, dan itu masih harus bikin transkrip, masih harus analisis. Daripada waktu saya habis untuk itu, maka saya lebih memilih untuk ya saya hanya bisa mengatur apa yang bisa saya lakukan, maka itu lalu yang saya akan memanfaatkan waktu yang memang gak banyak. Saya akan tanya, jelas gak jelas saya pokoknya udah tanya sehingga tidak melangkahi. Butuh tanda tangan saya akan kejar kemanapun. Kadang juga saya cegat dalam momen-momen yang mungkin agak awkward gitu. Tapi nggak apa-apa karena ya bagian dari saya merasa bagian dari perjuangannya. Marah boleh apa nggak? Marah silahkan. Tapi kalau dosennya terus kamu marah-marahin, kok kayaknya nanti bisa kontraproduktif gitu, sehingga ada baiknya juga amarahnya juga diolah sehingga tidak tidak apa namanya keluar pure dalam sebuah bentuk kemarahan. Terakhir ketika ketika mengatasi ketakutan saat sidang bagaimana? Saya merasa begini, kalau saya dulu ujian kan ada dua, yang skripsi sama komprehensif. Komprehensif itu ada 10 tesis yang saya jelaskan. Itu bagian yang paling menakutkan karena dosennya yang lebih ngerti daripada saya. Sementara skripsi itu kalau dikerjakan dengan jujur dan gigih, artinya dikerjakan sendiri tanpa bantuan ChatGPT dan lain-lain, setidaknya kan yang menulis itu lebih paham apa maksud dari tulisannya sendiri. Maka itu setidaknya membantu saya untuk lebih punya kepercayaan diri. Ini gue lebih paham dari dosen gue. Ini wawancara saya yang bikin, dosennya cuma bantuin ngurutin sini sana sini, tapi ini buku saya juga yang baca, sehingga pertanyaan-pertanyaan saya pasti lebih bisa. Itu memberi kepercayaan diri lebih ya waktu itu ya. Hasilnya bagaimana? Ya saya bilang not bad lah ya, seenggaknya saya bisa cukup menjawab. Tapi seenggaknya ketika skripsi, tesis, disertasi itu dikerjakan sungguh-sungguh oleh oleh penulisnya sendiri, bacaan-bacaannya juga juga diambil sendiri, itu saya merasa cukup memberi gambaran. Bahkan itu nanti udah kelihatan beda kok ketika dia yang menulis sendiri,
ditanyain temennya, oh yang nulis tuh bisa akan cerita, oh ini tuh nyambungnya di sini, 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 ini relevan banget untuk ini. Sehingga itu setidaknya lebih memberi kepercayaan diri untuk mengatasi, ya minimal untuk menghadapi ketakutannya. Apakah mengatasi atau tidak? Ya enggak juga, tetap takut sih waktu sidang. Tapi setidaknya lebih lebih membantu. Begitu sedikit dari saya. Mungkin menambahkan sedikit, saya kira saran yang tadi disampaikan oleh Kak Calvin juga bisa dipakai di sini. Soal dosen yang ngilang dan kita perlu ketemu ini, ya itu bisa jadi rahmat yang kumohon untuk besok itu. Besok aku perlu ketemu Tuhan, tolong Tuhan bukalah temukan dengan dosenku, atau kalau kita takut dengan dia atau dia suka marah-marah, Tuhan tolong besok buat dosen pembimbingku itu menerimaku dengan manis gitu. Macam itu. Termasuk tadi ya ketakutan saat sidang, yaitu rahmat yang dimohon, berilah aku semangat atau ya keberanian. Tapi sisi lain saya kira kekhawatiran saat sidang ya bisa dikurangi dengan misalnya sebelum sidang kita presentasi di hadapan teman-teman kita masing-masing. Itu latihan itu tentu saja akan membuat kita percaya diri. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih penjelasannya. Oke, semoga menjawab ya Kak Rindu, dan terima kasih buat Romo dan Frater. Yang tadi mungkin dari aku dikit aja. Apakah boleh marah? Apakah baik memendam amarah? Jangan Kak, jangan dipendam, nanti kamu yang sakit. Tapi jangan marah ke dosennya langsung. Nanti kan kenapa tuh skripsi. Mungkin bisa ditulis, tadi ada di PPT Romo juga, nanti kalau mau dilihat lagi lewat journaling gitu. Jadi kayak segala unek-unek yang terasa mengganjal dan membakar di dalam hati itu salurkan, tapi lewat tulisan dan didoakan kayak gitu. Itu juga lumayan membantu. Oke, karena waktunya udah lewat sebenarnya teman-teman, dan sudah setengah 10 gitu ya. Tidak terasa kita sampai di penghujung acara. Kalau aku boleh, mungkin ini bukan menyimpulkan, tapi cuma mengutip ulang, meng-highlight tadi dari statement Romo untuk menutup acara kita ini, bahwa eh, dengan adanya konsolasi dan desolasi dalam proses kita, adanya naik turun dalam proses kita itu malah menjadi tanda bahwa kita tuh serius melakukan tugas akhir kita sebagai bagian dari latihan rohani kayak gitu. Jadi kayak kupikir dengan segala struggle yang sedang teman-teman alami, ya kalau ada tantangan justru itu tandanya teman-teman sedang on the track prosesnya malah gitu, dan tetap setia mengerjakannya. Itu mungkin kita lanjut dulu. Sebelum doa penutup ada sedikit pengumuman, boleh ditayangkan Kak PPT-nya. Ya, jadi beberapa teman waktu mendaftar itu bertanya pada kakak panitia, apakah webinar ini ada eh, sertifikatnya? Ada teman-teman, e-sertif gitu. Jadi teman-teman untuk memperoleh sertifikat elektroniknya dipersilakan untuk nanti mengisi Google Form yang udah tersedia kayak gitu. Nanti di-share juga di grup seperti itu supaya dapat e-sertifnya kayak gitu. Dan tanggapan teman-teman menjadi feedback yang sangat baik untuk acara ini kayak gitu. Selanjutnya nggak? Oke, teman-teman juga boleh banget memesan buklet doa Mengasihi Maria di nomor WA tertera. Nanti juga bisa mungkin di-share di grup kita. Jikalau teman-teman ingin ngepoin gitu kan, mencari tahu lebih jauh tentang jaringan doa Bapa Suci sedunia. Gitu. Selanjutnya ada lagi, Kak? Nah, iya benar. Jalan Hati ini, Jalan Hati lagi. Jaringan Doa Bapa Suci Sedunia itu tuh punya pertemuan rutin teman-teman. Pertemuan buat bulanan Jalan Hati atau The Way of the Heart gitu. Biasanya itu di minggu pertama kalau nggak salah ya, setiap Senin. Dan yang terdekat itu ada Senin tanggal 8 Desember. Jadi teman-teman kalau mau bertemu lagi dengan kakak-kakaknya gitu kan, saling berbagi, mendengarkan materi juga boleh banget. Karena salah satu yang menjadi support system waktu aku skripsian itu tuh doi obrolan ini gitu. Jadi kayak waktu itu ada tantangan nggak bisa cerita ke mamahku, tiba-tiba di kelompok kecil aku dihadapkan dengan 3 mamah-mamah gitu. Jadi aku sharing kepada mereka, diberi penguatan dan puji Tuhan gitu, tervalidasi perasaannya. Jadi kalau teman-teman pengen ikut lagi berbagi dan dapat komunitas yang baru, dipersilakan untuk join. Kayak gitu teman-teman.
Terima Sedikit kasih sudah. revisi Oh, jalan hati setiap minggu ya. kedua, Senin kedua. Senin kedua, teman-teman. Senin kedua setiap bulannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kakak. Kita lanjut dulu ke doa. Nanti setelah doa, teman-teman jangan keluar dulu karena kita mau foto bersama. Itu di screenshot nanti oleh kakak-kakak panitia. Dipersilakan kepada Mbak Cecil untuk pemimpin doa penutup, dilanjut berkat dari Romo nanti. Oke, Romo, Frater, dan teman-teman semuanya, mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Cinta, kami bersyukur atas segala rahmat yang Engkau curahkan dalam perjumpaan hari ini. Terima kasih karena melalui para narasumber Engkau membagikan terang, kebijaksanaan, dan pengalaman yang meneguhkan langkah kami. Kami percaya bahwa melalui mereka Engkau sendiri yang menuntun kami untuk melihat tugas akhir sebagai jalan pembentukan diri. Ajarilah kami menemukan Engkau dalam setiap proses yang kami jalani, dalam pencarian yang panjang, dalam revisi yang melelahkan, dalam keraguan maupun dalam sukacita kecil yang muncul di tengah usaha kami. Bantulah kami membaca gerak batin kami dengan jernih, agar semakin mampu menata niat, bertumbuh dalam ketekunan, dan menjalani semuanya dengan hati yang rendah dan bersyukur. Berkatilah kami, para peserta, para pembicara, dan para pendamping, agar apa yang kami terima hari ini sungguh menjadi daya yang menumbuhkan dan meneguhkan panggilan kami untuk melayani dan memuliakan-Mu. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam penyelenggaraanmu yang penuh cinta. Mari kita doakan bersama-sama tetap dalam kondisi mic yang mute. Tuhan, hidup ini adalah perjalanan, ketujuan yang harus aku kejar. Kendati tujuan itu sering menjadi samar, pandangan mataku tak boleh pudar. Berjalanlah bersamaku ya Tuhan, agar semangatku tak memadam. Jangan kau biarkan aku bermimpi, hidupku akan bersemi. Bila aku mau berdiri dengan dua kaki, di tempat aku merasa aman di hati. Ingatkanlah aku senantiasa ya Tuhan, agar aku mau terus melangkah pergi, tak tergoda untuk berhenti, seakan di sini jalan harus diakhiri. Tuhan Bapakku, bantulah aku agar tak memberhentikan langkahku hingga aku tiba di tujuan yang telah Kau tentukan bagiku. Sadarkanlah aku sungguh menerima rahmat-Mu bila aku mampu setia di jalanku. Namun biarlah aku merasa adalah rahmat dari segala rahmat bila aku mau bangun kembali ketika aku jatuh dan meluruskan jalanku lagi. Ketika aku menyimpang jauh sampai akhirnya aku tiba di tujuan akhir hidupku, di mana Engkau telah menanti aku. Amin. Mohon berkat dari Romo Tuhan, Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang makasih terus menunjukkan pendampingannya dan membuat kita merasakan pendampingannya dalam tugas-tugas kita, khususnya dalam tugas menyelesaikan tugas akhir, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.